Pak Adi, Pak Adi, hendi bapak saiki. Aku arep cerita banget perjalananku, ngoleki analisis lingkungan bisnis, sakaben usaha kanggo ngerti pasaran saingan. Pak Adi, nonton video iki. Aku pengen cerita kabeh sing wangi aku lakoni. Nama saya Dita, kabeh tak buka Pak Adi. Muga-muga Bapak senang ngertiin kabeh analisis pastel, SWOT dan POM. Sinau kabeh kanggo nganten pasar sing berkembang, ngoleki ancaman, peluang, kekuatan lan kelemahan. Pak Adi, aku wes nyakoni kabeh iki. Pak Adi, nonton video iki. Aku pengen cerita kabeh sing wis aku lakoni. Nama saya Dita, kabeh tak buka Pak Adi. Muga-muga Bapak senang. Suatu hari, saya duduk termenung di depan laptop, menatap layar Google Classroom, memikirkan tugas besar yang diberikan oleh Pak Adi. Tugas itu adalah komentar tentang analisis lingkungan bisnis. Kelas yang penuh dengan mahasiswa yang semangat belajarnya, termasuk saya yang entah bagaimana, entah mengapa, saya sering terlambat mengerjakan tugas, menjadikan atmosfer kelas ini seperti konser dangdut. Pak Adi bilang kalau kalian bisa memanfaatkan analisis lingkungan bisnis dengan baik, itu bisa membawa perusahaan jauh ke depan. Begitu juga dengan analisis SWOT, PESTEL, dan TOWS. Jangan lupa tugasnya. Saya pun mulai mencari tahu tentang analisis lingkungan bisnis. Ternyata analisis ini penting banget buat perusahaan. Soalnya perusahaan harus tahu apa yang terjadi di luar sana dan dalam perusahaan agar bisa bertahan dan berkembang. Jadi, analisis lingkungan bisnis itu kayak GPS buat perusahaan, memberi arah yang jelas. Mungkin Pak Adi juga bilang begitu, tapi saya baru ngerti sekarang. Tiba-tiba, lagu Kopi Dangdut berkumandang dari speaker laptop saya. Itu lagu yang selalu ada di teman setia setiap kali saya menghadapi tugas yang membingungkan. Goyang kopi dangdut biar semangat, pikir saya sambil mengetik penjelasan tentang analisis SWOT. Pagi datang, matahari bersinar terang. Ambil kopi biar hari jadi semangat. Kerja keras jangan pernah merasa lelah. Goyang tubuhmu biar semua terasa ringan. Goyang kopi dangdut biar semangat langsung goyang. Hilangkan penat, jangan takut, terus berjuang. Kopi dangdut hidup penuh warna. Hari baru jangan sia-siakan waktu. Untuk kesempatan bersama jadi hebat. Bersama teman mari kita bersenang-senang. Sambil nyeruput kopi jangan lupa senyum lebar. Goyang kopi dangdut biar semangat. Langsung goyang hilangkan penat. Jangan takut, harus berjuang. Kopi dangdut hidup penuh warna. Kopi dangdut teman sejati. Saat semangat hilang kopi yang hadir. Bersama dangdut semua jadi asik. Hari ini semua akan lancar. Goyang kopi dangdut biar semangat. Langsung goyang semua jadi asik. Hari ini semua akan lancar. Goyang kopi dangdut biar semangat. Langsung goyang hilangkan penat. Jangan takut, terus berjuang. Kopi dangdut hidup penuh warna. Goyang kopi dangdut biar semangat. Analisis SWOT untuk Universitas Pancabakti. Straight kekuatan. Universitas ini memiliki fakultas-fakultas dengan reputasi yang bagus dan akreditas tinggi.
Dosen-dosen berpengalaman dan risetnya juga menarik. Weakness, kelemahan, infrastruktur yang kadang kurang memadai seperti ruang kelas yang terkadang penuh sesak. Opportunity, peluang, bisa membuka program-program baru yang lebih sesuai dengan perkembangan zaman, seperti program teknologi atau kewirausahaan. Threat, ancaman, persaingan ketat dengan universitas lain yang lebih modern dan sudah lebih dulu mengembangkan program-program baru. Universitas Pancabakti hebat dan jaya, fakultasnya punya reputasi tinggi, dosen berpengalaman, riset menarik, akreditas tinggi makin bersinar. Goyang analisis SWOT, kita cermati kekuatan, kelemahan, peluangan, ancaman. Mari goyang analisis SWOT biar paham tentang universitas, agar makin berkembang. Kelemahan, kadang ruang kelas penuh sesak, infrastruktur masih butuh banyak perbaikan, tapi peluangnya besar, bisa buka program baru, teknologi atau wirausaha makin maju. Goyang analisis SWOT, kita cermati kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman. Mari goyang analisis SWOT biar makin paham tentang universitas, agar makin berkembang. Ancaman ada, pesaing makin ketat, universitas lain lebih modern dan cepat, tapi kita optimis bisa bersaing dengan program baru, pasti lebih hebat. Goyang analisis SWOT, kita cermati kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman. Mari goyang analisis SWOT biar paham tentang universitas, agar makin berkembang. Goyang analisis SWOT biar semangat, Universitas Pancabakti pasti jaya selamanya. Goyang analisis SWOT semakin terus, agar Pancabakti terus berkembang, maju, dan sukses. Dengan semangat yang menggebu-gebu, saya melanjutkan untuk menulis analisis PESTEL. PESTEL untuk Universitas Pancabakti, politik. Kebijakan pemerintah mengenai pendidikan tinggi sangat mempengaruhi universitas ini, terutama dalam pendanaan. Ekonomi. Perubahan ekonomi dan biaya pendidikan yang semakin mahal mempengaruhi minat mahasiswa. Sosial dan budaya. Masyarakat yang semakin sadar akan pentingnya pendidikan mendorong lebih banyak mahasiswa untuk melanjutkan studi. Teknologi. Perkembangan teknologi seperti pembelajaran online membuka peluang untuk universitas mengembangkan kurikulum berbasis digital. Lingkungan. Isu-isu lingkungan seperti perubahan iklim mempengaruhi kurikulum yang mengarah pada studi keberlanjutan. Hukum. Peraturan-peraturan baru dalam pendidikan tinggi yang seiring berubah perlu diikuti oleh universitas. Politik kebijakan yang sangat mempengaruhi pendidikan tinggi, dana pun harus pasti pemerintah tentukan arah dan langkah, mempengaruhi universitas kita, bukan hanya satu pesta, menganalisa politik, ekonomi, budaya semua diperiksa, teknologi dan lingkungannya semuanya ada, agar Universitas Pancabakti semakin berjaya. Ekonomi, biaya pendidikan makin mahal, beban mahasiswa jadi perhatian khusus, namun kesadaran masyarakat semakin tinggi, semakin banyak yang melanjutkan studi. Pasti bukan hanya satu, PESTEL menganalisa politik, ekonomi, budaya semua diperiksa, teknologi dan lingkungan semua ada, agar Universitas Pancabakti semakin berjaya.
Teknologi terus berkembang pesat, pembelajaran online, kurikulum semakin digital, lingkungan kini jadi perhatian utama studi keberlanjutan. Saat saya memasukkan semua informasi ini, lagu Bang Thoyib terdengar di latar belakang. Bang Thoyib, kalau mau jadi cerdas harus paham tons. Saya bernyanyi dalam hati. Bang Tons, kalau mau strategi jangan bingung. Sudah jelas, tinggal lanjutkan analisis keuangan dan peluang. Lalu atasi kelemahan, hadapi ancaman. Bang Tons, kalau mau jadi cerdas harus paham tons. Cari cara yang terbaik untuk maju. SOWST WT, semua penting untuk rencana yang jitu. Threat dan opportunity harus dimanfaatkan dengan peluang yang ada. Jadikan lebih hebat, kelemahan bisa diatasi dengan cara yang cerdas. Strategi coach bantu kita fokus sukses. Bang Tons, kalau mau cerdas harus paham tos. Cari cara yang terbaik untuk maju. SOWEST dan WT, semua penting untuk rencana yang gitu. Dengan tos kita bisa hadapi tantangan. Strategi yang tepat akan membawa kemajuan. Ancaman bukan halangan, tinggal kita siapkan maksimal. Saya pun menulis analisis tons untuk Universitas Pancabakti. SO, Strengths Opportunity, memanfaatkan kekuatan dalam riset dan pengajaran untuk membuka program-program baru yang relevan dengan kebutuhan zaman. WO, Weakness Opportunity, meningkatkan infrastruktur dengan manfaat peluang bantuan dari pemerintah atau kerjasama dengan sektor swasta. ST, Strength dan Trade, memperkuat posisi universitas dengan memperluas jaringan dan kolaborasi dengan universitas luar negeri untuk menghadapi ancaman kompetisi. Weakness Trade, mengatasi kelemahan dalam infrastruktur dengan mencari solusi efisien dan menambah sumber daya untuk menanggulangi ancaman dari universitas lain. Saat saya selesai menulis tos, saya pun teringat dengan tugas komentar yang ada di Google Classroom. Tugas yang harus saya kerjakan tapi nilainya 30% itu benar-benar menakutkan. Apalagi kalau mengingat Pak Adi yang selalu mengingatkan tentang pentingnya analisis lingkungan bisnis bagi masa depan perusahaan. Saat saya menunggu lama untuk berpikir lebih lanjut, tiba-tiba lagu Aku Bukan Bang Thoyib mengalun dengan semangat. Ya ampun, harus segera selesai nih. Aku bukan Bang Thoyib yang hidup penuh harta, tapi aku punya semangat untuk raih cita-cita. Bekerja keras tiap hari tanpa henti mengejar impian hidup lebih berarti. Aku bukan Bang Thoyib yang kaya raya, tapi aku punya tekad takkan pernah menyerah. Dengan usaha pasti bisa. Aku bukan Bang Thoyib pasti sukses. Bukan uang yang ku cari, tapi ilmu dan pengalaman. Aku yakin dengan kerja keras dan ketekunan pasti ada jalan untuk menuju sukses. Menjadi yang terbaik, takkan pernah mundur. Aku bukan Bang Thoyib yang kaya raya, tapi aku punya tekad takkan pernah menyerah. Dengan usaha pasti bisa. Aku bukan Bang Thoyib tapi pasti sukses. Aku berjuang dengan sepenuh hati, tak peduli jalan panjang.
aku tak akan berhenti. Keringat dan doa jadi teman setia. Masa depan cerah, aku percaya itu. Aku bukan Bang Toib yang kaya raya, tapi aku punya tekad takkan pernah menyerah. Dengan usaha pasti bisa. Aku bukan Bang Toib, tapi pasti sukses. Aku bukan Bang Toib, tapi tetap percaya. Dengan kerja keras semua bisa tercapai. Saya pun mengetik komentar dengan cepat. Tugas analisis lingkungan bisnis sangat berguna untuk memahami faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi keputusan perusahaan. Menggunakan analisis SWOT, PESTEL, dan TOS membantu perusahaan merumuskan strategi yang lebih baik. Dengan tugas yang akhirnya selesai, saya merasa lega, seperti baru saja menang lomba dangdut. Terima kasih kepada Kopi Dangdut, Bang Toib, dan Goyang Nasi Padang yang membuat perjalanan belajar analisis lingkungan bisnis jadi lebih menyenangkan. Terima kasihku, Kopi Dangdut, yang memberi semangat saat belajar. Di tengah tugas yang menumpuk, kau hadirkan keceriaan, buatku tak lelah. Terima kasih pada Kopi Dangdut, Bang Toib, dan Goyang Nasi Padang. Mereka membuat perjalanan ini belajar analisis jadi menyenangkan. Bang Toib kan pun hadir dengan semangat tak kenal lelah, menjadi teman yang setia, membantu lewati rintangan tanpa beban. Jangan lupa Pak Adi, saya sudah selesai. Tugas yang berat ini kini sudah tuntas. Dengan semangat saya terus belajar menulis analisis biar semua jelas. Jangan lupa Pak Adi, saya sudah selesai. Tugas analisis ini jadi cerita. Dengan usaha saya bisa menyelesaikan. Sekarang giliran Pak Adi untuk memberi penilaian. Saya sudah kerjakan dengan sepenuh hati, analisis yang lengkap dan penuh arti. Dengan SWOT, PESTEL, dan TOS yang tepat, sekarang saatnya untuk menunggu evaluasi. Saya sudah selesai. Tugas analisis kini jadi cerita. Dengan usaha saya bisa menyelesaikan. Sekarang giliran Pak Adi untuk memberi penilaian. Setelah berhasil menyelesaikan tugas analisis lingkungan bisnis untuk Universitas Pancabakti, saya pun memutuskan untuk melakukan introspeksi. Ya, analisis SWOT, PESTEL, dan TOS untuk diri saya sendiri. Tentu saja proses ini harus diselingi dengan lagu-lagu favorit saya agar lebih semangat. Langsung saja, mari kita mulai. Analisis SWOT untuk diri sendiri. Straight kekuatan. Saat saya mulai berpikir tentang kekuatan saya, tiba-tiba lagu Cinta Luar Biasa dari Siti Nurhaliza mengalun dengan lembut. Cinta luar biasa, itulah aku, yang punya semangat tak terbendung. Saya menyanyikan dalam hati. Kekuatan saya terletak pada kemampuan belajar yang cepat, rasa ingin tahu yang tinggi, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan baru.
Tidak hanya itu, saya juga punya pengalaman bekerja dalam berbagai proyek yang membuat saya siap menghadapi tantangan. Kekuatan saya terletak pada belajar cepat, rasa ingin tahu selalu, tak pernah padam, adaptasi dengan lingkungan baru. Saya bisa menjadi yang terbaik dengan tekad yang kuat. Kekuatan saya bukan hal yang biasa, kemampuan belajar saya tahu tinggi, bekerja dalam proyek saya siap hadapi semua, bukan hanya sekedar ini kekuatan saya. Pengalaman saja banyak menghadap tantangan, dari setiap proyek saya belajar banyak hal. Setiap kesempatan jadi peluang baru menyelesaikan masalah, jadi langkah pasti. Kekuatan saya bukan hal biasa, kemampuan belajar, rasa ingin tahu tinggi, bekerja dalam proyek. Saya siap hadapi semua, bukan hanya sekadar ini kekuatan saya dari tantangan. Saya bangkit lebih kuat, dalam belajar saya temukan jalan. Setiap rintangan saya hadapi dengan yakin, tak ada yang mustahil bila terus maju. Kekuatan saja bukan hal biasa. Weakness, kelemahan. Lalu saya mulai berpikir tentang kelemahan saya. Tiba-tiba abang tukang bakso memecah suasana. Lagu ini bawa saya ingat kelemahan saya yang kadang suka menunda-nunda pekerjaan. Saya juga cenderung terlalu perfeksionis yang kadang membuat pekerjaan jadi terbengkalai. Yang suka menunda pekerjaan jadi terbengkalai. Aku sadar itu kelemahan yang harus diubah, terlalu sering tunda-tunda. Akhirnya terjebak, pekerjaan menumpuk, semua jadi kacau balau. Kelemahan saya suka nunda-nunda, kadang malah bikin semua terlambat. Memang jadi sifatku, tapi kadang malah bikin aku terhalang. Terasa bila berat tak sempurna, aku ingin semua sesuai yang ku ingin, tapi seringkali ini justru hambat, jalan pekerjaan terbengkalai. Masa tepat waktu kelemahan saya suka menunda-nunda, kadang malah bikin semuanya terhambat. Perfeksionis memang jadi sifatku, tapi kadang malah bikin aku terhalang. Akan ku berubah mengatasi semua ini. Tunda-tunda pekerjaan harus ku hindari, perfeksionis yang menghalangi. Goyang nasi padang pun ikut bergema. Saya pun tertawa sendiri. Memang kadang saya juga gampang teralihkan fokus. Kemudian ayah dan ayat-ayat cinta menyertai suasana. Saya sering merasa kurang percaya diri dalam beberapa situasi, terutama saat berbicara di depan umum. Tambah saya dengan penuh refleksi. Kadang saya terlalihkan, fokus jadi hilang, mudah tergoda, semua jadi terhambat. Meskipun sudah coba keras, tetap saja lupa tujuan. Hilang arah sejenak, goyang kelemahan diri, ayo bangkit lagi. Kadang teralihkan, tapi semangat, jangan luntur ayat dan ayat-ayat cinta. Beri kekuatan pada diri, kita harus terus maju. Sering merasa kurang percaya diri, apalagi saat berbicara di depan umum. Tapi saya tahu
harus lebih berani, tampil lebih percaya, goyang kelemahan diri. Ayo bangkit lagi, kadang teralihkan, tapi semangat jangan luntur. Ayah dan ayat cinta beri kekuatan, percaya diri. Kita harus terus maju, terus belajar dan berusaha agar lebih percaya diri dalam setiap langkah. Goyang kelemahan, hadapi semua tantangan dengan semangat, semuanya pasti bisa. Niti peluang. Ketika berpikir tentang peluang, lagu Jaran Goyang datang dengan penuh semangat. Peluang terbesar saya adalah dalam dunia pendidikan dan teknologi. Karena itu saya terus mencari cara untuk memaksimalkan potensi saya dalam bidang ini. Dunia digital dan startup sangat menarik, dan saya ingin lebih mendalami bidang ini. Sakitnya tuh di sini pun terngiang di kepala saya, dan saya pun berkomentar, peluang yang ada mungkin membawa rasa sakit, tapi itu adalah bagian dari proses untuk berkembang. Peluang terbesar di dunia pendidikan, teknologi berkembang, membuat dunia lebih canggih. Saya terus belajar mencari terbaik untuk memaksimalkan potensi dalam bidang ini. Goyang peluang dunia pendidikan, teknologi dan digital jadi masa depan. Dunia startup sangat menarik, saya ingin lebih mendalami jadi yang terbaik. Dunia digital mempunyai banyak pintu menjadi inovatif, terus berkembang dengan teknologi. Saya bisa lebih maju, menciptakan solusi jadi bagian dari perusahaan. Goyang peluang dunia pendidikan, teknologi dan digital jadi masa depan. Dunia startup sangat menarik, saya ingin lebih mendalami jadi yang terbaik, belajar tanpa henti, terus mengejar mimpi. Dunia digital menunggu penuh dengan peluang. Saya yakin dengan ilmu yang didapat bisa memberi dampak besar untuk dunia. Goyang peluang dunia pendidikan, teknologi dan digital jadi masa depan. Dunia startup sangat menarik, saya ingin lebih mendalami jadi yang terbaik. Goyang peluang. Threat, ancaman. Tiba-tiba lagu Sakitnya Tuh di Sini mengiring pemikiran tentang ancaman yang datang dalam setiap hidup saya. Kadang ancaman terbesar adalah ketidakpastian. Setiap perubahan cepat dalam teknologi yang bisa membuat keterampilan saya ketinggalan zaman. Tapi saya juga yakin dengan mengikuti peluang dan selalu berkembang, ancaman itu bisa saya atasi. Analisis pestel untuk diri sendiri. Politik. Saya harus memperhatikan kebijakan pemerintah yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan profesional. Kebijakan yang berubah dapat mempengaruhi arah karir saya, pikir saya sambil mendengarkan Aku Bukan Bang Toib. Lagu ini memberikan semangat bahwa meskipun ada tantangan, saya harus tetap berjuang untuk tetap mencapai tujuan. Ekonomi. Dampak dari kondisi ekonomi global sangat mempengaruhi saya, terutama terkait biaya pendidikan dan kehidupan. Inflasi bisa mengurangi daya beli saya, tapi saya harus belajar beradaptasi dan mengelola keuangan dengan bijak. Aku Cinta Kamu terdengar di latar belakang, memberi semangat untuk terus bertumbuh meskipun ada kesulitan ekonomi. Sosial dan budaya. Perubahan sosial budaya juga mempengaruhi saya saat ini. Saya lebih banyak berinteraksi dengan orang-orang dari berbagai latar belakang yang berbeda. Jadi saya harus lebih inklusif dan memahami beragam perspektif. Lagu Sayang Via Valen melengkapi suasana ini, memberikan rasa nyaman dalam beradaptasi dengan perubahan. Teknologi. Saya harus terus belajar teknologi baru karena dunia digital berkembang pesat. Teknologi mempengaruhi hampir semua aspek hidup saya, dari pekerjaan hingga komunikasi. Di sini Aku Bukan Bang Toib menjadi pengingat bahwa saya perlu terus memperbarui diri agar tidak tertinggal.
Lingkungan juga mempengaruhi pilihan hidup saya, terutama terkait keberlanjutan dan pengelolaan sumber daya alam. Saya ingin lebih peduli terhadap isu-isu lingkungan. Lagu ayat-ayat cinta memberikan inspirasi untuk lebih mencintai lingkungan sekitar. Hukum, perubahan dalam peraturan baik di bidang pendidikan maupun di tempat kerja perlu saya ikuti dengan seksama. Saya harus selalu tahu apa yang berlaku agar tidak terjebak dalam masalah hukum. Ayah pun memberikan nuansa lembut bahwa saya harus belajar dan menjaga tanggung jawab dalam setiap tindakan. Analisis SWOT untuk diri sendiri. Straight Opportunity memanfaatkan kekuatan saya dalam teknologi dan pembelajaran cepat untuk mengembangkan diri di bidang yang terus berkembang. Dengan peluang besar dalam dunia digital dan pendidikan, saya bisa menjadi ahli yang dibutuhkan. Weakness Opportunity. Saya menyadari bahwa kelemahan saya dalam menunda-nunda pekerjaan bisa diubah menjadi peluang untuk belajar lebih disiplin dengan memanfaatkan peluang untuk belajar manajemen waktu dan produktivitas. Saya lebih efisien. Treat dan treat. Dengan pengalaman yang saya miliki, saya dapat mengatasi ancaman seperti ketidakpastian di dunia kerja. Saya bisa beradaptasi dengan perubahan teknologi dan menghadapi tantangan dengan lebih percaya diri. Weakness dan treat. Kelemahan dalam hal kurang percaya diri dan sering menunda-nunda bisa menjadi penghalang. Namun, saya bisa mengurangi dampaknya dengan lebih sering melibatkan diri dalam situasi yang menantang dan memperbaiki kebiasaan buruk saya. Dengan semua analisis ini, saya merasa lebih siap menghadapi tantangan hidup. Lagu-lagu seperti Jalan Goyang, Sakitnya Tuh di Sini, Ayah, dan Cinta Luar Biasa telah menemani perjalanan saya membuat sesuatu lebih ringan dan penuh semangat. Kini dengan semua analisis SWOT, pastel, dan tools ini, saya lebih memahami diri saya. Saya lebih memahami diri saya sendiri dan tentunya lebih siap untuk meraih masa depan yang cerah.